Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 subtema 1. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Akan belajar apa nih kita hari ini? Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KD yang akan kita bahas. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama, yaitu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih kira-kira tujuannya? Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Lalu kita akan mengetahui materinya. Sekarang kita akan membahas materi untuk KD 3.1. Materi yang pertama yaitu menentukan informasi penting dari teks. Nah, kira-kira apa saja nih langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Lalu kira-kira apa saja nih pertanyaan yang dibutuhkan? Tentu saja kita akan menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu bagaimana menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, tentu kita akan mengenal apa itu paragraf. Dan paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat utama plus kalimat penjelas. Nah, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok biasanya diambil dari kalimat utama maupun kesimpulan dari sebuah paragraf tersebut. Lalu ada macam paragraf. Nah, adik-adik semua, paragraf ini berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini kalimat utama ada di awal dan ada di akhir paragraf. Ya, selanjutnya ada cara menentukan ide pokok nih adik-adik. Caranya bagaimana nih? Nah, cara yang pertama adalah menemukan kalimat utamanya. Yang kedua, menyimpulkan isi paragrafnya. Di slide selanjutnya ini adalah contoh paragraf dan cara menemukan ide pokok dengan menemukan kalimat utamanya. Paragrafnya berbunyi, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Nah, ide pokoknya yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit karena diambil dari kalimat utamanya yang berbunyi bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi ide pokoknya bisa dituliskan bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf. Nah, paragrafnya berbunyi
Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, ide pokoknya yaitu ciri-ciri sapi. Mengapa demikian? Karena kalimat utama terdapat di akhir paragraf yaitu hewan ini adalah sapi, dan kalimat yang lain dituliskan di paragraf tersebut adalah menjelaskan ciri-ciri dari hewan sapi itu sendiri. Maka dari itu, ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Ya, adik-adik, untuk materinya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke level berikutnya adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini silakan adik-adik membaca paragraf ini dengan teliti. Setelah selesai membaca, nanti ada soal yang bisa dijawab oleh adik-adik semuanya. Sudah? Kita next ke soalnya. Ya, soal yang pertama adalah tentukan kalimat utama paragraf tersebut. Paragraf yang tadi sudah dibaca. Kemudian yang kedua, ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik-titik. Silakan adik-adik untuk menjawab dua pertanyaan ini. Kemudian nanti kita di next slide ada pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama adalah kalimat utama dari paragraf tersebut, yaitu ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Ide pokoknya adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Terima kasih adik-adik yang telah menjawab, dan kamu hebat sudah menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Oke adik-adik semua, kita rupanya sudah selesai dan kita di level akhir adalah selesai. Oke, terima kasih adik-adik yang telah menyimak video ini dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.